warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah Ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis, sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita di kajian pertama kita di bulan Syawal setelah kita berhenti kemarin ketika kajian menjelang Syawal. Maka kita berdoa kepada Allah semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Masih ada lontong di rumah? Halo lah, basi lah ya. Oh, nastar masih ada ya. Buatan saya kah? Buatan saya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, selanjutnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, hari ini kita membahas tentang bab fikih ya. Maka insya Allah kita nggak jauh-jauh dari membahas tentang fikih Syawal ya. Apa saja amalan yang paling utama di bulan Syawal. Amalan pertama mungkin ibu baru mendengar, amalan kedua sudah sering mendengar tapi kita jelaskan lagi secara detail. Oke, ini kita berada di tanggal 14. Enggak dong. Syawalnya tanggal 15. Berarti iya kan? Nah, ya berarti di tanggal 15 di bulan Syawal, terakhir puasa Yaumul Bid. Masih ada waktu lebih kurang 2 minggu lagi kita akan menghadapi bulan Syawal nih, momentum. Ingat Bu ya, bahwa dalam kalender Hijriah selalu ada momentumnya. Maka momentum ini yang mesti kita pahami sehingga kita tahu tuh keutamaan apa-apa di masing-masing bulan Hijriah. Kemarin puasa Ramadan ada Lailatul Qadar, di bulan Sya'ban ada malam Sya'ban, nisfu Sya'ban, ya kan? Ada lagi namanya momentum Arafah. Nah, momentum ini kita jadikan sebagai momentum. Kenapa? Karena yang paling berharga dalam hidup kita ini adalah waktu. Karena bisa jadi ini momentum terakhir bagi kita nih. Bisa jadi ini momentum Syawal terakhir bagi kita nih. Makanya itu gunanya kita belajar on stage apa saja momentum-momentum yang sangat diunggulkan pada bulan itu. Maka ketika menghadapi hari dalam ibadah, kita harus menganggap andaikan ini adalah bulan terakhir kita. Kemarin kita Ramadan, kita anggap kita ibadah Ramadan seakan-akan itu Ramadan terakhir bagi kita. Gitu cara ibadah. Kita umroh, sebanyak apapun umroh kita, sebanyak apapun uang kita, kita menganggap itu umroh terakhir bagi kita. Nah, seandainya ini kita bisa pahami, maka insya Allah ibadah kita itu imannya booster terus. Amin, Allahumma amin. Jadi kita anggap Syawal ini Syawal terakhir bagi kita.
Apa amal yang sangat disunahkan di bulan Syawal? Yang pertama kalian ini perlu tahu ya. Kena lagi ya gue deh. Yang pertama adalah amalan yang disunahkan. Sunnahnya itu nanti saya jelaskan kenapa. Kalau mau Bude ya, adalah menikah Bude. Menikah di bulan Syawal. Oke kali ini? Oke. Masih ada waktu berapa hari lagi? 2 minggu lagi. Oke. Nanti kita jelaskan puasa Syawal. Sekarang menikah. Bu, pernah nggak di tempat kita ini? Kok semangat kali Kak Ima ngomong nikah? Pernah nggak Ibu dengar banyak orang mau menikah menjelang Ramadan? Benar ya? Banyak. Pokoknya kalau udah menjelang Ramadan orang banyak menikah. Apakah diharamkan? Tentu tidak. Cuman itu agak riskan dan beresiko. Kalau udah sebulan menjelang Ramadan, setelah Ramadan juga banyak nih. Iya, jadi menjelang Ramadan orang kan banyak menikah tuh. Nah itu riskan, tapi tidak dilarang, itu dibolehkan. Cuman itu riskan karena di bulan Ramadan itu kalau dia nggak sanggup menahan nafsu syahwatnya, dia akan kena kafarat. Kan gitu kan? Nah contohnya nih, suami istri baru menikah, lalu dia nggak tahan dengan nafsu syahwatnya. Lalu dia berhubungan badan nih, berdua nih di siang Ramadan karena baru pertama nikah, ya kan? Karena masih deg-degan banget gitu kan? Iya mak? Gitu mak. Ya kan? Nah, dia menikah. Lalu kemudian di tengah siang Ramadan, dia berhubungan badan. Itu dosanya kemana-mana Bude. Nggak pernah kan Bude? Nggak pernah ya? Jadi begini, kan saya sering bilang, kalau ibu batal puasa, karena ibu itu musafir, ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau ibu batal puasa karena haid, ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau ibu batal puasa karena sakit, ganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Kalau ibu batal puasa karena berhubungan badan, kena kafarat. Besar itu kafaratnya. 1 adalah memerdekakan budak. Masalahnya budak nggak ada zaman sekarang. Yang kedua, berpuasa 60 hari berturut-turut. Kalau batal ulang lagi dari awal, kecuali haid. Atau yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin. 1 orangnya 1 mud. 1 mud itu 7 on. Kali 60 orang berarti 42 kilogram. 1 kali. Maksudnya 60 orang fakir miskin, 1 orangnya kita kasih 1 mud, 7 on. Totalnya kan 60, berarti 42 kilogram. Kasih ke 1 orang cukup, 42 kilo. Atau cari 60 orang fakir miskin, 7 on sampai 60. Dan itu tidak berlaku pilihan, tapi berlaku yang paling susah. Contoh, suatu ketika ada seorang raja yang berhubungan badan di siang Ramadan, lalu dia bertanya kepada ulama pada masanya. Lalu kemudian ulama ini mengatakan bahwa Anda kena kafarat memerdekakan budak, memberi makan 60 orang fakir miskin, atau berpuasa 60 hari berturut-turut. Maka apa kata sang raja ini? Oke, saya akan kumpulkan 60 orang fakir miskin, saya kasih makan. Oh nggak bisa, kamu harus ganti puasa 60 hari berturut-turut, ya baginda. Kata seorang ulama. Loh kan ini berlaku pilihan? Tidak. Karena seandainya seorang raja itu kemudian seandainya itu berlaku pilihan, maka semua raja yang banyak uang akan melakukan seperti yang Anda lakukan. Artinya apa? Kalau dia orang miskin, dia kasih makan 60 orang fakir miskin. Kalau dia orang kaya, dia ganti 60 hari berturut-turut. Paham atau bingung? Paham? Jadi raja ini, dia melanggar, dia berhubungan badan. Dia bertanya kepada ulama, saya sudah berhubungan badan di siang Ramadan. Merdekakan budak atau memberi makan 60 orang fakir miskin, atau kamu berpuasa 60 hari berturut-turut. Oke, kumpulkan 60 orang fakir miskin. Saya mau kasih dia. Nggak bisa ya baginda. Kenapa? Andaikan boleh memilih, maka semua raja akan seperti itu. Karena dia kaya, maka antum kena puasa 60 hari berturut-turut. Maka kalau kita orang miskin, kita mesti kena kayak 60 fakir miskin. Kalau kita orang kaya, maka mesti 60 hari berturut-turut. Maka bukan diharamkan, tapi kalau bisa lebih mantapnya menikah itu di bulan Syawal. Oke kali ini? Nah, jadi di bulan Syawal. Iya kan?
Besok tak mau lagi duduk dekat sini. Aku jauh-jauh aja lah. Tapi tak mau belanja kan? Tidak mau belanja ya. Oke. Nah, apa dalilnya? Jadi sunnahnya itu bukan sunnah yang muakkad, tidak. Sayyidatina Aisyah dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim menjelaskan bahwa aku dinikahkan oleh Rasulullah di bulan Syawal dan membangun rumah tangga di bulan Syawal, dan ini menjadi keutamaan bagiku di antara para istri Nabi yang lain. Jadi Sayyidatina Aisyah itu nikah dengan Rasulullah di bulan Syawal dan kemudian membangun hubungan dengan Rasulullah di bulan Syawal, dan beliau mengeluarkan sebuah statement bahwa di bulan Syawal aku lebih utama, ya, lebih oke lah, lebih keren lah dibanding jadwal nikahnya istri yang lain. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, kalau menikah di bulan Syawal tentu kecil kemungkinan akan terjadi seperti kafarat tadi, betul? Kecil lah kemungkinannya kan. Kemudian yang kedua, ternyata Sayyidatina Aisyah itu dilamar dan kemudian nikah dengan baginda Nabi, kemudian membangun hubungan dengan baginda Nabi, membangun keluarga di bulan Syawal. Yang ketiga, ini adalah sebagai sunnah dari mana kita itu mengikut daripada istri dan Rasulullah SAW. Jadi kalau mau nikah di bulan Syawal itu sangat bagus. Ya, kalau Bude mau. Salah sebut nama ya. Itu ya, amalan yang sangat disunnahkan. Sebagai motivasi yang kita ingin memirip-miripkan diri kita dengan baginda Nabi. Dia kan kalau bisa kita itu mirip dengan Rasulullah itu bukan cuman sholatnya, bukan cuman puasanya, tapi apa yang Rasulullah suka ya kita suka. Rasulullah itu kalau berjalan copatui, lah tahu copatui? Dalam Sirah Nabawi dijelaskan Rasulullah itu kalau jalan ibarat orang berjalan dalam keadaan menurun, cepat. Rasulullah itu nggak lelet, cepet. Kayak mana ibu jalan menurun, kayak gitu cepatnya jalannya Rasulullah. Jadi faidha faragta fansab. Jadi pok. Selesai melakukan satu pekerjaan, dia melakukan langsung pekerjaan yang lain. Gak ada waktu yang terbuang. Itulah baginda Nabi. Apalagi Rasulullah SAW misalnya selalu mandi sebelum subuh, keramas. Jadi jangan sekali seminggu Jumat aja keramasnya. Nah, sunnah ya kan? Ya kan? Nah, apalagi Rasulullah itu suka dengan makanan-makanan apa? Rasulullah suka kambing. Tapi jangan makan kambing terioma. Ya kan, misalnya gitu. Rasulullah suka madu, Rasulullah suka delima, Rasulullah suka zaitun, Rasulullah suka kurma. Kalau bisa mirip-mirip lah dengan pada baginda Nabi. Ya, delima suka? Buah delima? Tapi jarang ya. Ya. Jarang ya. Jarang nampak. Tapi dalam dalil dikatakan delima itu buah yang ada di surga. Delima, buah kurma itu buah-buah yang nanti akan ada di surga. Jarang sobok di Pekanbaru, sobok di surga bisa. Amin ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa tuh tidur kita mirip-mirip tuh kayak Rasulullah juga. Tidur baring miring ke kanan. Awalnya aja ke kanan. Awalnya aja dadanya ke arah kiblat. Jangan sampai pagi kanan terus. Setrak lah nanti kepocongan, kapiradan, ya kan? Nah seperti ini mirip-mirip dengan baginda Nabi. Jadi kalau mau mirip dengan baginda Nabi, maka bagusnya kita semuanya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, untuk melakukan kalau mau sunnahnya adalah menikah di bulan Syawal. Ya. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amalan yang sangat disunnahkan dilakukan pada bulan Syawal adalah berpuasa. Nah, puasanya apa? Coba saya jelaskan di sini, belum saya jelaskan di sini. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asbahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka faka'anna masiyamad dahar, pahalanya bagaikan puasa 1 tahun lamanya." Jadi kalau ibu puasa Ramadan 30 hari, ibu tambah dengan Syawal 6 hari, maka ibu dianggap berpuasa 1 tahun lamanya. Itu Masya Allah. Coba ibu bayangkan ketika ibu masuk kantor nih. Kalian masuk kantor dalam setahun 30 hari, tambah 6 hari, kalian digaji setahun. Kira-kira bakaja-kaja enggak tuh? Bakaja-kaja lah. Masuk 30 hari, tambah 6 hari, 36 hari,
Apa kata bosnya? Kalian akan saya gaji 1 tahun. Tentu semangat kita. Maka 30 hari di bulan Syawal, 30 hari di bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dijelaskan, siapa yang berpuasa Ramadan, bagaikan puasa 10 bulan. Siapa yang berpuasa Syawal, bagaikan puasa 2 bulan, totalnya adalah 1 tahun. Nah, yang belum puasa Syawal, puasalah. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, saya bahas secara detail sebentar aja. Banyak di masyarakat kita suka bingung. Ustazah, ibu masih haid? Masih ya? Ustazah, saya belum qada puasa. Saya Syawal duluan atau qada puasa duluan? Nah, ini pertanyaan yang gak berhenti dari tahun ke tahun. Semoga ini bisa menjawab keraguan kita. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan qada duluan. Reasonnya, alasannya adalah karena qada itu wajib. Dan wajib itu mesti duluan. Katanya seperti itu ya. Nah, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum yang satu-satunya. Kenapa? Karena pada faktanya puasa qada itu waktunya muwasak sampai 1 tahun lamanya. Pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Jadi qada duluan bagus. Tapi apakah harus? Tentu tidak. Karena pada faktanya Sayyidatina Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Sya'ban. Sampai sini paham? Tapi ada pendapat juga yang mengatakan boleh Syawal duluan. Karena kenapa? Karena puasa Syawal sifatnya terbatas, sementara puasa qada waktunya panjang. Nah, kalau ibu tanya sama saya, bagusnya qada duluan atau Syawal duluan Ustazah? Tergantung kondisi ibu. Kalau ibu tidak haid lagi, maka ibu tidak qada dong. Langsung hari kedua puasa Syawal. Kalau tidak haid lagi. Kalau ibu haid, lihat dulu haidnya ibu. Kalau haid ibu teratur, tentu lebih baik qada dulu. Tapi kalau haid ibu tidak teratur sampai panjang 15 hari, Syawal duluan boleh. Takutnya kalau qada duluan, pas mau Syawal haid lagi. Paham? Tapi kalau ibu tanya, Ustazah gimana? Kalau saya tentu qada duluan. Karena saya nggak ada problem apa-apa. Waktunya teratur, begitu ya. Jadi apakah salah orang yang qada duluan? Tidak. Apakah salah orang yang Syawal duluan? Juga tidak. Terserah kita mau pilih yang mana. Yang salah itu adalah qada nggak diganti-ganti. Nanti ketemu Yaumul Bid bulan depan, saya belum qada gimana Zah? Ketemu lagi Yaumul Bid, saya belum qada gimana Zah? Berketemu bulan Sya'ban, saya belum qada gimana Zah? Jadi qada itu diganti. Tetapi tidak harus di awal bulan Syawal. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kalau kita misalnya qada puasa duluan boleh, Syawal duluan juga nggak apa-apa. Itu dikembalikan kepada kita semuanya. Sekarang saya tanya, udah Syawal belum? Belum. Belum selesai. Oh, udah tapi belum selesai. Oke. Nah, iya. Yang tinggal bulan Syawal kan 15 hari lagi. 15 hari lagi, Bude. 15 hari berarti 6 nanti diambil. 6 diambil. Berarti paling lambat mulainya tanggal Senin sama berapa? 19. Senin Kamis nggak cukup dah. Baru 4 hari. Senin ke Kamis. Dia boleh berurut-urutan, boleh tidak. Kalau Senin Kamis sudah nggak cukup. Berurutan boleh, tidak berurutan juga nggak apa-apa, Bude. Puasa apanya baru diganti nanti kan 4 hari kemarin di Bude nih bulan puasa nih lewat nih. Berarti setiap bulan ini baru diganti nanti apanya, boleh kan? Boleh. Kalau Bude mau qada dulu boleh, lanjut puasa Syawal atau seterusnya. Selanjutnya, boleh nggak sih mengqada puasa di bulan Syawal tapi niatnya 2? Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa nggak usah puasa Syawal gitu katanya. Jadi dapat qada aja di bulan Syawal, nanti dapat pahala puasa Syawalnya. Adakah ulama yang menyatakan begitu boleh? Boleh. Namanya Abu Zakaria. Tapi ada pendapat lain yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarqawi dalam kitabnya Al-Hasyiyah Asy-Syarqawi dijelaskan bahwa puasa qada di saat Syawal udah dianggap puasa Syawal, artinya pasang 2 niat. Boleh, tapi nggak afdol. Kenapa? Saya jelaskan. Coba perhatikan hadis yang pertama tadi. Man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa Ramadan. Oke. Nah,
lalu kemudian summasba'ahu sitta min Syawal, lalu menggantinya dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya apa? Dapat pahala puasa 1 tahun. Lah kalau kita puasanya 30 hari, lalu kita harus kodo 7 hari, berarti kan belum full kita 30 hari puasanya. Kodo dululah 7 hari, sambung dengan Syawal 6 hari, baru mantap afdol menurut sebagian ulama. Karena ini khilafiyah, perbedaan pendapat. Di antara perbedaan pendapat ini, ibu mau ikut yang mana? Tentu saya rekomendasikan kalau ibu kuat, lakukanlah dua-duanya. Kodo dan Syawal. Karena kalau kodo digabung dengan Syawal, sengaja aku puasa kodo plus Syawal, ada yang menyatakan bahwa itu tidak jadi afdol. Karena kenyataannya antum belum selesai puasa 30 hari. Kan gitu. Selesai dulu 30 hari, tambah 6 hari di bulan Ada kata-kata summa. Kemudian menambahkannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Maka kalau mau nanya, rekomendasi apa? Rekomendasi saya, 1 niat, 1 amal. Tapi apakah kita membantah orang-orang yang 2 niat dalam 1 amal? Ada yang menyatakan boleh. Tapi kan kita mau yang terbaik, betul ya? Nah, kecuali ibu suka sakit pinggang, asam lambung, nyeri lutut lah, kolesterol lah, pusing kepala, boleh lah. Iya kan? Gitu maksudnya. Nah, itu alasannya ya. Jadi, kalau bisa tetap satu-satu saja. Iya, karena kan dia harus dipenuhkan dulu puasa Ramadannya, baru tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Seperti itu. Walaupun ada yang membolehkan digabung. Berarti kalau kodonya bulan Syawal berarti nggak apa-apa karena puasa setahun juga. Iya. Bulan Syawal kita cuma puasa Syawal aja, kodo nanti kita ganti dengan hari gitu. Nggak jadi kita dapat pahala puasa 1 tahun juga. Puasa Syawal ikutan nggak? Puasa Syawal puasa. Dapat pahala puasa. Dapat pahala. Masih bingung ya berarti ya? Iya. Masih bingung. Ulang lagi. Oke. Dari pertanyaannya masih bingung kayaknya. Oke. Kayaknya masih bingung ya. Kita ulang. Oke, jadi begini ya. Jadi kayak gini. Belum paham? Saya ulang ya. Kalau tentang Syawal duluan dan kodo duluan udah paham? Udah paham? Kodo duluan boleh, Syawal duluan juga boleh. Nih sekarang saya membahas yang lain lagi ya. Ini kita bahas yang lain lagi. Ada pendapat yang mengatakan boleh kodo puasa digabung dengan niat Syawal. Pernah dengar nggak? Sengaja aku puasa kodo dan Syawal. Iya, langsung dia dapat pahala Syawal sekaligus. Nah, tapi saya belum selesai nih, masih koma nih. Jadi sengaja aku puasa kodo plus Syawal lillahi ta'ala. Jadi dapat 2 pahala sekaligus. Ada ulama yang menyatakan itu banyak. Di antaranya Abu Zakaria dan beberapa mufti Mesir mengatakan bahwa ketika kalian puasa kodo di bulan Syawal, udah dapat pahala puasa Syawal sekaligus. Sampai sini paham? Tetapi pendapat ini khilafiyah. Dia debatable, dia diperdebatkan. Artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Di antaranya di seberangnya yang lain banyak banget. Misalnya Imam Ar-Romli, kemudian Imam Asy-Syarqawi dalam kitab-kitabnya dijelaskan bahwa bisa mengganti puasa di bulan Syawal, dapat pahala Syawal sekaligus tapi nggak sempurna kata beliau. Karena kenapa? Karena dalam hadis itu dijelaskan puasa Ramadannya mesti 30 hari dulu kan? Tambah dengan puasa Syawal 6 hari kan? Nah kalau kita kodo, harus kodo 6 hari, kan belum full 30 hari puasa Ramadannya betul? Harusnya kodo dulu lah 60 hari. 6 hari, selesaikan dulu Ramadannya. Baru tambah 6 hari di bulan Syawal. Totalnya berarti misalnya jadi 12 kali gitu kan? Kalau mau digabung jadi nggak sempurna dia. Kalau mau sempurna dia dapat pahala puasa 1 tahun misalnya. Kalau mau lebih sempurna, lebih aman, selesaikan dulu kodonya, sambung dengan Syawalnya. Karena syarat untuk mendapatkan pahala 1 tahun adalah siapa yang berpuasa 30 hari di bulan Ramadan disambung dengan 66 hari di bulan Syawal. Jadi pada intinya adalah kalau mau dipisah itu jauh lebih bagus. Jadi kodo-kodo aja, Syawal-Syawal aja. Oke, tapi apakah salah orang yang menggabung 2 niat dalam 1 amal? Tidak bisa kita menyalahkan karena ulama juga yang ngomong seperti itu. Clear ya? Saya nggak mau saja, saya sakit mah, kolesterol, asam lambung, sakit kepala. Mau pakai yang 2 niat sekaligus, ya itu pilihan saja. Clear? Jadi Bude puasa Syawalnya belum sama sekali.
Silakan puasa Syawal, ganti puasanya berapa kali? 4. Maka 4 dan 6, 10 hari. Kecuali Bude sakit-sakitan, Bude pengen gabung ya. Seperti Sayyidatina Aisyah pernah menggabungkan puasa puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Ya, karena udah deket banget Ramadan, udah mepet banget. Dan Aisyah sibuk mengurusi Rasulullah, beliau menggabungkannya. Clear ya? Nah, seperti itu. Jadi perbanyak. Kemudian selanjutnya, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, amalan yang sangat disunnahkan di bulan Syawal adalah tetap melakukan silah ukhuwah, ya. Oke, tetap melakukan silah ukhuwah. Ya, silaturahmi ya. Selama bulan Syawal, kacang gorengnya sama nastarnya jangan diawaskan dulu kalian nih. Letak dulu selama bulan Syawal. Karena kenapa? Karena menyambut tamu dan menerima tamu itu luar biasa pahalanya. Ya, suatu ketika saya buka sebuah cerita. Ya, ada seorang wanita yang dia bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, dia mengadu, dia curhat. Suamiku itu suka kali nerima tamu. Ibaratnya pusing kepalaku. Kayak gitu ya. Suamiku itu suka kali menerima tamu. Lalu apa kata baginda Nabi? Rasulullah tidak menjawab. Rasulullah diam saja. Lalu kemudian Rasulullah menyuruh 2 orang untuk bertamu ke rumahnya. Rasulullah bertemu dengan suaminya. Hei, akan ada 2 orang yang bertamu ke rumahmu. Suaminya senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa ada orang yang akan bertamu ke rumahnya. Lalu kemudian, tapi jangan bilang istrimu. Istri yang tadi ngadu kepada Rasulullah. Paham? Jangan bilang istrimu. Pokoknya nanti akan ada 2 orang yang bertamu ke rumah engkau. Jangan bilang kepada istrimu. Lalu kemudian, oke, boleh bilang kepada istrimu nanti kalau tamunya udah mau pulang. Lalu kemudian datang 2 orang tamu tadi bersama baginda Nabi. Senanglah si suami ahlul bait ini. Ketika tamunya mau pulang, dia panggil istrinya. Ta'ali. Ya, gini. Lalu kemudian ditengoklah oleh istrinya, tamu yang pulang itu ditampakkan oleh Allah pulang membawa kalajengking, ular berbisa dan binatang buas. Lalu kemudian perempuan ini nanya kepada Rasulullah yang ada pada saat itu, ya Rasulullah, kenapa aku melihat seakan-akan tamu itu pulang membawa kalajengking dan binatang buas? Apa kata baginda Nabi? Itulah efek dari kedatangan tamu. Ketika tamu itu datang, dia ibarat membawa bunga dan wangi-wangian, membawa rezeki, dan dia pulang mengangkat musibah dan bala. Ada musibah yang akan terjadi di rumah itu akan tak jadi dia terjadi karena datang tamu di rumah itu. Jadi idealnya kalau ada tamu kita suka, bukan deh lah datang lo nyoleh. Datang lagi dia nih. Abi bareh. Ya kan? Kita suka. Nah, cuman haruskah kita menerima tamu? Tentu tidak. Karena ada perintah dalam dalil Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'zinu wa tusallimu ila ahliha. Sebenarnya kalau kita masuk ke rumah orang, ucapan salamnya cuma boleh 3 kali. Kalau lebih dari 3 kali dia nggak jawab, berarti dia nggak terima. Kita pulang. Nah, ini enggak. Assalamualaikum, diam dia. Assalamualaikum, diam dia. Tanya tetangga, Manyo, ada di dalam mobilnya aja ada. Sungging-sungging dulu, tengok dulu, intip-intip dulu. Nah, enggak boleh itu. Karena mereka itu berhak untuk menolak kita datang. Memang iya ya? Memang iya Ustazah, masalahnya ini kita tengok-tengok. Kalau kau dia penggibah Ustazah enggak, kita tengok juga dulu Ustazahnya yang tamu. Kalau datang untuk tamu baik-baik, kita kan tahu orangnya. Kita datang untuk tamu baik-baik. Untuk menggibah ini biasanya. Kalau wajahnya wajah-wajah orang hibah, enggak mau. Wajah-wajah ini kayaknya gibah, ini kayaknya enggak dong. Kita udah paham juga. Berhak kita menolak. Enggak kayak gitu Ustazah. Setiap datang gibah. Itu intek itu Ustazah datang gibah aja. Datang gibah, jadi kan setiap datang dia gibah. Datang gibah, jadi kan merugikan bagi kita jadi kan hilanglah kaji awak. Hilang kajian kita, hilang ilmu ah. Itu Bude terima nggak tuh kalau orang datang tapi memang ngajak ngibah? Aku nggak pernah apa buka pintu ini Ustazah. Oke. Misalnya kalau tamu-tamu yang apa saya buka. Oke. Contoh. Jadi saling menerima tamu itu kan sunnah ya. Tapi
kalau seandainya kita mengucapkan salam ke rumah orang udah 3 kali nggak dijawab, jangan intip-intip bawah kolongnya, jangan intip-intip bawah pintunya. Bisa jadi dia nggak siap dengan kedatangan kita. Entah anaknya lagi sakit, entah suaminya lagi sakit, entah dia lagi ada kerjaan di dalam. Jangan intip-intip, intip jendela, pintu belakang, pintu depan, naik atas loteng, tanya tetangga, telepon, jangan. Karena adabnya salam cuma 3 kali. Karena hak orang yang di rumah menerima atau tidak. Datang pertanyaan bude kita. Ya Ustaz aja kalau aku intip kayaknya aura-auranya orang gibah, aku tutup pintu aku. Nggak mau aku ketemu. Tapi kalau dia datang dalam kondisi kayaknya baik-baik, saya terima. Berhak nggak bude menolak jika ada yang datang itu adalah orang yang profesor doktornya dibilang gibah. Di bidang gibah udah profesor doktornya. Boleh kita menolaknya. Daripada kita harus ikutan berdosa karena dia. Dia sebenarnya Bu, ghibah ini ya jemaah Nurul Mawaddah. Ghibah itu adalah pengalihan energi. Saya sampaikan begini Bu. Dalam tubuh kita ini ada energi Bu. Energi kita ini untuk apa Bu? Kalau kita itu energinya kosong, maka kita akan ghibah. Coba perhatikan, banyak ibu-ibu, bukan ibu-ibu sini, tuh jauh sana tuh. Setrikaannya di rumah nggak beres, cuciannya nggak dia kerjakan, masak nggak dia kerjakan, pergi ke rumah tetangga ghibah. Padahal energinya harusnya tadi dia nyetrika, dia nyuci, dia masak, tapi energinya itu dia keluarkan untuk ghibah. Misalnya yang ghibah itu adalah orang kerja kantor, di kantor dia ghibah, padahal energinya harusnya untuk kerja, tapi dia alihkan kepada ghibah. Maka orang-orang yang ghibah itu adalah orang-orang yang salah energi aja dia. Iya kan? Nah, dia guru, dia ghibah. Harusnya dia salurkan energinya untuk melakukan hal yang bermanfaat. Kalau orang-orang yang punya tanggung jawab, dia nggak akan sempat untuk ghibah. Maka setiap orang yang berghibah itu pasti sudah energinya udah salah. Waktunya udah bingung ngapain dalam hidupnya. Sehingga dia hanya bisa berghibah. Jadi boleh nggak ditolak? Jawabannya boleh Bude. Tapi kalau ternyata dia tuh suruh masuk, dia ngajak ghibah, kita harus gimana Bude? Kita alihkan apa kita? Alihkan pembicaraan. Sebutkan kebaikannya atau alihkan pembicaraan. Kalau mau nyuci harus benar-benar nyuci Kak. Aku mau nyuci ya, sebenarnya nyuci. Iya. Oke. Silakan. Jadi seperti tadi yang tadi bilang kalau kita datang bertamu itu kita ketok-ketoknya itu saya sering melakukan. Sudah ketok berapa kali, ketok lagi terus. Ada sebenarnya kok orangnya ada di dalam. Ketok lagi. Dengan adanya pencerahan dari tadi, terima kasih. Kita akan bawa lagi. Ketok 3 kali kalau memang ada kita bantu. Iya betul. Sama-sama. Ketok lagi ada sendalnya, ketok lagi ada kok sendalnya. Kalau kita telepon AC-nya hidup. AC-nya hidup. Besok kalau udah 3 kali pulang sih lalai. Ketok-ketok tapi orangnya nggak nyampe, kita telepon di mana, lagi di luar. Itu nggak apa kan? Enggak apa-apa. Jadi tetap bertamu dan menerima tamu, tapi memang ada adabnya. Cuman memang ngobrol sama orang ini memang mesti hati-hati Bu. Kalau nggak hati-hati memang kita ghibah Bu. Jadi omongan dengan orang hanya tentang dia dan kita. Misalnya saya ngobrol sama Kak Leni, yang kami ceritakan hanya Kak Leni dan saya dan Kak Leni. Gimana kerjaannya Kak? Lancar Kak? Ustazah gimana dakwahnya? Lancar nggak? Gimana ini prosesnya? Ini nggak bisa cerita. Bude itu cuma Kak Leni, nggak bisa. Dia banyaknya orang menceritakan, kalau dia berdua ceritain orang. Wah kalau gitu saya diam aja Ustazah, nggak kok, nggak bener. Saya juga sering ngobrol dengan teman-teman, ya tapi arahnya cerita saya dan dia, bukan cerita orang lain. Nauzubillah. Oke, jadi saling menerima tamu lah. Kemudian terakhir yang keempat, yang keberapa lagi? Terakhir yang keempat, ibu-ibu cari amal unggulan yang bisa kita maksimalkan di bulan Syawal. Start from zero, mulai dari nol, ya, mulai dari nol. Kita pengen masuk surga dengan jalan apa Bu? Ya, pertahankan. Cari amal unggulan.
kita ke depan. Kalau Bude rajin baca Quran, baca terus. Semoga bisa masuk surga karena Qurannya. Ya, kalau ada di sini yang rajin puasa sunnah, puasa terus Oma. Semoga dengan puasa itu bisa kita masuk surga. Kalau ada yang rajin sedekah banyak-banyak. Amal yang lain dikit tak terlalu banyak, nggak apa-apa. Cari amal unggulan yang kita bisa mendatangkan ke surga. Kalau kita rajin sholat sunnah, pokoknya suka kali kalau sholat. Ya udah perbanyaklah sholat sunnah. Mudah-mudahan dengan sholat sunnah itu kita bisa masuk surga. Ya, jadi cari amal unggulan, ibadah yang kita mampukan, yang kira-kira mudah bagi kita untuk mendatangkan kita kepada surga. Dan yang paling penting, hindarkan berbuat dosa. Ya, ini Syawal. Kemarin kalau ibu udah mohon maaf lahir dan batin, jangan dibuat lagi bermusuhannya. Udah mohon maaf lahir dan batin, jangan dibuat lagi bermusuhannya. Kalau ada orang zalim sama kita, tidak semua hal harus kita pikirkan. Tidak semua hal juga harus dibalas. Kadang-kadang diam adalah jawaban. Ya, jadi ini paling penting. Supaya hati kita ini bersih, hari-hari kita nyaman. Tenang hati kita. Kalau kita masalah orang sipit ngomong kita persoalan sakit. Kalau orang ngomong, Tentang kita misalnya kita orang ngomong tentang kita, apa kan kitanya, jadi kita sakit. Jadi ini kita biarkan aja. Oh iya. Yang baik. Iya. Kita tetap kerja yang baik, tetap mengerjakan tugas kita. Ya energinya ke situ. Kurangi perkumpulan yang nggak bagus. Kurangi perkumpulan. Kan banyak juga yang nanya, Ustazah, kalau lagi kumpul-kumpul ngomongin orang saya harus gimana? Kan cara pertama tadi tegur, tapi kan susah. Alihkan omongan, tapi kan susah. Dia rame. Iya. Sebutkan kebaikannya, dibantah. Ya udah lebih bagus kurangi kumpul. Kalau bisa ya, yang bermanfaat aja lah. Ya, lakukan yang bermanfaat. Nah, ya benar. Kalau dimasukkan pula kata-kata orang ke kepala kita, pusing kita Ustazah. Lebih bagus kita kerjakan bagian kita. Ya kan? Ingat manusia itu punya batas. Ya, tenang aja. Setiap kezaliman yang dilakukan orang akan kembali kepada dirinya. Ikuti gaya Rasulullah aja. Rasulullah tuh elegan aja. Kalau dizolimi dia santai aja udah. Dia doakan orang itu, dia lakukan dakwahnya seperti biasa. Ya, dia kerjakan hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat dirinya. Kalau terus membalas, habis waktu kita. Ya, terus membalas, habis waktu kita. Jadi ala-ala Bude aja lah. Ya, oke. Kita juga sudah banyak berubah, sudah betul-betul tiap hari jadi meja dengan lab, konsisten tiap hari dengan lab, jadi tidak keluar rumah lagi, udah dalam rumah. Udah dalam rumah. Alhamdulillah. Iya, udah jarang keluar rumah ya. Asik denger live aja ya. Oke, masya Allah. Iya. Tapi nyaman kan? Iya, dengan tidak terlalu banyak keluar rumah kan. Saya sering bilang yang sering-sering lihat live, ya kan? Sholat sunat nggak pernah tinggal, puasa sunnah udah enggak. Betul, syuruk nggak pernah tinggal tuh, masya Allah ya. Nah, waktunya habis aja udah ikut live, nggak sempet lagi untuk main dan bergibah, karena energinya itu untuk belajar. Insya Allah, energinya kalau udah belajar, energinya tuh cari ilmu aja. Mana sempat ngomongin orang? Makanya ibu, orang-orang di luar negeri, ibu kalau pernah ke Eropa, pernah kemana, kalau ibu senggolan sama orang, dia cuma ngomongnya sorry, gitu aja. Dia nggak panjang-panjang, karena bagi dia waktu tuh luar biasa. Sorry, terus dia pergi lagi. Bukan dia sombong, memang nggak ada waktu dia untuk maaf ya, tolonglah, aku nggak sengaja, enggak, dia nggak ada waktu. Waktu 1 jam itu berharga. Ibu 1 jam tuh udah sampai Bangkinang bu. Gimana kalau 1 jam kita cuma ngomongin orang? Habis waktu kita. Atau menanggapi orang yang ngomongin kita. 1 jam itu berharga. Tapi kita pakai untuk menanggapi orang yang ngomongin kita. Wah rugi kita bu. Yang 1 jam itu luar biasa. Dipakai ngafal udah hafal tuh sujud sawi. Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya siap ya. Udah hafal ya. Oke. Siapa ini kak dibantu? Ini kak, alah. Apanya mana? Ininya mana kak? Kacang tojin. Mulanya 1 bulan, tapi
Sekarang mau pengirimannya 1 bulan, naikin 3 hari kan bisa pegang. Itu ini cek lama pegang. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim. Al-Hazin ya Al-Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jazadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahari rijal. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wastabbit aqdamana binuril Qur'an. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil